Hai, jumpa lagi di Mua Community Channel, masih bersama saya Lilis Tiorini. Dan hari ini di talk show kita, saya kehadiran tamu yang sangat spesial, sahabat saya, Koko Oscar Dhani. Halo, thank you Aduh. Lili. Akhirnya saya bisa ada di Mua Community Channel. Oh my god, thank you so much sudah undang saya siang hari ini. Aduh, sama kan, kita juga senang ya, karena hari ini kita akan kasih banyak pertanyaan nih kok. Aduh. Buat teman-teman semua ya, karena mudah-mudahan ini akan memberi inspirasi buat kita gitu ya, terutama untuk para makeup enthusiast. Dan jangan lupa simak video ini sampai habis. Mulai dari pertanyaan pertama ya. Aku pengen dengar, kita semua pengen tahu awal karir dulu, mulai dari mungkin lulus sekolah, terus akhirnya bisa terjun minat ke industri ini bagaimana? Jadi awalnya saya waktu itu, waktu saya masih kuliah, saya dan teman-teman itu membuat usaha wedding organizer. Nah, salah satu tugas saya di wedding organizer itu adalah morning call, saya nyebutnya. Jadi tugasnya adalah membangunkan si calon pengantin, kemudian mengantarkan ke salon atau ke bridal untuk dirias, kemudian menemani sampai jadi pengantin gitu ya. Nah, di situ saya melakukan pekerjaan itu setiap weekend sekitar 3-4 tahun mungkin. Nah, dari situ lama-lama tumbuh minat karena saya setiap kali nemenin pengantin, saya ngelihat step by step makeupnya dia dari bangun tidur sampai bener-bener cantik. Dan pengantin itu ternyata kalau misalkan udah cantik, dia jadi happy, pede ya. Terus udah gitu mereka akan selalu ingat dengan hari spesialnya itu. Dari situ saya ada ketertarikan untuk belajar make up. Gitu. Ternyata itu awal mulanya ya. Iya. Dan kalau diingat kan tahun 2005 ya, itu zamannya belum era digital ya kayak sekarang ya. Betul. Itu gimana sih bedanya zaman dulu sama sekarang? Jadi waktu itu saya belajar dengan 2 orang makeup artist senior. Terus dia juga yang membantu saya untuk ikut lomba. Waktu itu kita ikut lomba. Terus udah gitu diajak untuk berkontribusi di majalah. Jadi kita kalau misalkan ingin menampilkan karya, salah satunya adalah berkontribusi di majalah. Nah, dari situ ditempalah kita, karena di majalah itu kita bekerja sama dengan fotografer, dengan fashion stylist, terus dengan editor. Nah, di sana make up kita diarahkan. Jadi kalau misalkan nggak rapi sedikit, mereka agak-agak maunya yang harus rapi karena ini untuk majalah gitu. Jadi kelihatan detail dan sebagainya. Nah, disitulah kita belajar dan latihannya gitu. Terus perbedaannya dengan era digital sekarang, kalau dulu kita mungkin harus sedetail itu gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin lebih gampang, lebih mudah ya. Karena banyak alat bantu juga ya sekarang ini. Kamera, ada ring light, terus udah gitu kita bisa di sosial media juga gampang ya, tinggal upload, edit, ada filter dan segala macam, mungkin lebih gampang gitu. Terus sekarang kalau kita punya sosial media, punya konten yang bagus, kita juga langsung banyak followernya, orang juga langsung banyak yang tahu. Kalau dulu mungkin hanya sebatas jumlah eksemplar yang dikeluarkan oleh si majalah atau tabloid yang kita kontribusi itu. Gitu. Nah, kalau sekarang tergantung dari follower, dari likes mungkin. Nah, dari situ tergantung kitanya juga si makeup blogernya. Kalau misalkan udah dia aktif upload dan posting, biasanya mungkin akan menarik follower-follower yang lain gitu. Nah, dari situ akan lebih gampang. Gitu ya. Berarti memang semua punya cerita beda-beda ya. Yang jelas sekarang ini sangat menikmati profesi ya. Ini kan sebagai profesi ya berarti sekarang. Tiap hari ya, makeup itu tiap hari. Hampir tiap hari. Dan setelah saya terjun ke dunia makeup ternyata luas. Tadinya saya tuh hanya ingin ke wedding aja. Ternyata sekarang nggak bisa kita ambil wedding aja. Permintaan itu banyak. Jadi dari komersial TV komersial ada, terus udah gitu dari majalah, terus pemotretan, terus dari artis juga, sosialita.
Terus terakhir juga banyak permintaan untuk mengajar, memberikan seminar, terus beauty class yang lagi marak beberapa tahun belakangan ini kan. Nah, jadi ya ternyata range-nya luas sekali. Jadi kalau dulu saya berpikir mungkin hanya ngerias di depan wajah orang aja, ternyata sekarang enggak, bisa sharing seperti ini juga buat saya satu pekerjaan yang menyenangkan. Berarti belajarnya juga banyak ya, yang harus dipelajari banyak. Iya, jadi dulu waktu awal-awal saya diminta untuk demo make up, itu juga saya agak susah karena setaunya kan kita make up di depan kaca udah selesai Terus gitu ya. Terus diem gitu ya, nggak ngomong ya. Nggak ngomong. Terus diminta untuk demo makeup ternyata nggak segampang itu. Kita harus belajar lagi untuk menguasai product knowledge yang pertama. Terus yang kedua, menguasai panggung dan audience. Ya kan? Terus kita harus merepresentasikan produk yang kita bawakan. Betul. Nah, jadi waktu itu saya sempat belajar public speaking juga untuk membawakan demo make up gitu. Jadi nggak seperti mungkin ada beberapa beauty blogger atau influencer yang bagus untuk ngomong di depan kamera karena bisa diedit dan segala macam, tapi begitu tampil di depan di audiens dan segala macam biasanya gitu lebih grogi ya. Jadi grogi, kita harus berpikir mesti ngomong apa sekaligus harus mengaplikasikan produk make up. Nah, itu harus multitasking. Nah, itu perlu latihan sih. Gitu. Pasti. Teman-teman, nanti kita akan coba korek lagi kira-kira pengalaman yang suka duka kali ya. Banyak banget kali apa yang suka duka. Banyak kan sukanya sih. Banyak sukanya ya. Jadi kalau tapi dukanya ada ya? Dukanya. Atau mungkin buat pembelajaran teman-teman ada nggak sesuatu yang bisa di-share yang mungkin kadang nggak semua orang siap kan untuk terjun terus dapat problem gitu. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan terjun ke dunia makeup itu kalau buat saya mencintai pekerjaan ini dan saya itu harus suka dengan apa yang saya kerjakan itu. Jadi kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai itu lebih gampang buat kita. Jadi nggak beban. Hanya saja bagi saya kerja di dunia makeup itu komitmen dan disiplin itu. Setuju. Jadi misalkan kita mau make upin pengantin, permintaannya adalah make up jam 3 pagi. Itu saya sempat sharing dengan teman-teman, kalian gimana sih caranya bisa bangun jam 2 pagi? Oh, gua nggak tidur, dia bilang kayak gitu. Takut kebablasan, mending gua nggak tidur. Tapi di saat dia udah mulai make up, dia udah mulai loyo. Mungkin dia ngantuk, nggak konsen dan segala macam. Nah, tapi saya sempat ketemu juga sama makeup artist senior. Ternyata dia tidurnya lebih awal. Jadi dia melatih diri untuk bisa tidur sore supaya bisa bangun cepat ya. Bisa bangun dan siap-siap dan berangkat. Jadi dia makeup jam 2 atau jam 3 pagi pun oke gitu. Nah, ternyata dari dulu yang saya nggak biasa seperti itu, sekarang bisa kebalik kalau misalkan udah weekend tidur sore gitu. Oh, jadi ikut yang itu ya? Ya, ikut yang itu. Yang benar karena kalau misalkan saya tidurnya sore sekitar jam 7, jam setengah 8 udah tidur, jam 1 malam bangun untuk siap-siap berangkat ngerias, itu waktu kita ngerias kita lebih konsen karena kita masih fresh ya, masih fresh gitu. Nah, itu yang butuh komitmen, terus udah gitu disiplin, melatih disiplin diri gitu ya. Di luar itu juga harus jaga kesehatan supaya kita nggak saat waktunya kita ngerias ternyata kita lagi drop atau kita jadi sakit. Jadi saya sih agak ngatur dan jaga gitu. Terus pengalaman yang paling berkesan apa selama dari 2006 sampai sekarang? Pasti ada. Yang paling berkesan semuanya berkesan ya, semua pengantin itu buat saya berkesan, ada kesan tersendiri, terus udah gitu handle sosialita, handle artis. Banyak loh artisnya ya, siapa aja? Lumayan. Coba sebutin. Dulu sempat Syahrini sempat ya? Iya, dulu sempat pegang Syahrini, terus Teteh Maudy Kusnaidi. Oh iya. Tadi Chandrawinata pernah. Banyak ya? Lumayan. Aku juga pengen loh dilihat. Ya kesannya sih semuanya menyenangkan, makanya kita mengerjakannya dengan hati, dengan perasaan yang happy, pasti hasilnya akan optimal sih. Oke, terus tadi kan ada artis, sosialita, terus juga ada pengantin ya. Itu ada nggak sih bedanya treatment menghadapi atau menghandle mereka? Karena beda-beda nih karakternya pasti ya. Kalau buat saya lebih kepada attitude kita sebagai makeup artist jadi kalau menghandle pengantin pastinya dalam suasana pernikahan kita tidak boleh terlalu yang
banyak bercanda mungkin ya. Jadi lebih fokus, lebih konsentrasi gitu. Kalau misalkan artis biasanya kalau dulu ya, karena di backstage itu nunggunya lama, make upnya mungkin dari sore tapi dia akan tampilnya malam. Nah itu kalau misalkan artisnya supaya nggak bosen diajak bercanda sih oke lah, kita masih nggak apa-apa untuk membunuh kebosanan ya. Ngisi waktu ya ngisi waktu gitu. Jadi ya enjoy aja, nikmatin aja sih selama proses ngerjainnya gitu. Yang penting kita siap semuanya. Mau tanya satu lagi nih. Kayaknya banyak banget nih tips yang teman-teman perlu, karena ini kan ada juga calon pengantin gitu ya, yang mereka pasti berharap bisa dapat makeup artist yang sesuai dengan seleranya dia, taste-nya dia gitu. Terus ada juga orang yang memang butuh makeup itu bukan untuk wedding ya gitu. Nah itu boleh mungkin buat pengantin dulu deh. Tipsnya apa sih untuk memilih seorang makeup artist dan juga mungkin bisa nemuin yang cocok gitu gimana nih? Ya jadi pertama kalau misalnya kita mau memilih makeup artist untuk wedding, ketahui karakter dari makeup artist tersebut, make upnya ya, karakter make upnya. Jadi apakah dia flawless, apakah dia make upnya bold. Atau biasa memegang pengantin adat gitu ya. Jadi jangan sampai salah pilih makeup artist gitu. Kalau misalkan make upnya dia terbiasa bold, terus nanti pas suruh megang yang flawless, pasti flawlessnya dia itu masih ada tetap garis bold. Yang boldnya tetap masih ada. Jadi jangan kaget nanti pas hari H gitu ya. Terus kalau sebisa mungkin tes make up. Penting ya. Tes make up itu sebenarnya orang calon pengantin suka merasa dia yang perlu tes makeup nih bagus enggak gitu. Padahal kalau menurut saya sebagai makeup artist saya juga perlu melakukan tes makeup karena sangat perlu justru karena saya ingin mengetahui karakter wajahnya aslinya di foto kan beda dengan ketika kita merihas atau ketemu dengan orangnya langsung. Kemudian juga saya perlu lihat kondisi kulitnya. Seandainya kondisi kulitnya ada yang perlu misalkan untuk diperbaiki, saya akan memberi saran dia untuk melakukan perawatan apa, pakai skincare apa gitu. Nah, jadi supaya tampilnya lebih prima dan maksimal di hari H. Gitu. Berarti nggak sibuk di hari H untuk mengatasi problem si pengantin itu sendiri ya. Jadi lebih kepada persiapan sebelum weddingnya gitu. Benar-benar banget. Terus kalau untuk para junior ini teman-teman kita yang baru masuk di profesi ini itu mungkin ada tips atau apa yang gimana kita bisa menghandle dengan baik gitu ya? Yang pertama jangan pernah berhenti untuk belajar jangan pernah berhenti untuk belajar karena produk ini sama halnya dengan teknologi. Jadi barunya itu cepat banget. Ada produk baru, ada jenis foundation baru mungkin. Nah itu kita harus kulik semua, harus pelajari lagi supaya kita mengenal tekstur, mengenal tone warna. Jadi lebih banyak gitu. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah dan teknik puas. Juga kan juga harus berkembang terus diperbarui. Ada jenis make up yang baru juga. Jadi setiap tahun juga tren make up berubah. Jadi jangan pernah stay sama satu jenis make up atau stay sama satu jenis karakter make up. Nah, kebanyakan dari sekarang yang makeup artist junior yang baru-baru, mereka hanya mau belajar sama satu makeup artist yang punya ciri khas makeup seperti itu misalkan. Nah, nanti mereka belajar, mereka akan kayak copy paste makeupnya, terus diaplikasikan ke semua orang supaya sama, warnanya sama, terus jenis cara menggambar alisnya mungkin sama, semua dibikin sama gitu. Nah, padahal setiap karakter wajah orang itu berbeda-beda. Kita bisa mengeksplor sendiri dari wajahnya supaya kalau kita posting di IG misalkan ya, makeupnya nggak kayak sama semua gitu, supaya lebih menonjolkan karakter si klien kita tersebut, menonjolkan kelebihannya, terus meredam kekurangannya seperti itu. Paham. Jadi jangan pernah berhenti, jangan puas ya, jangan cepat puas ya. Belajar, jangan puas. Terus yang terpenting adalah kalau buat saya pekerjaan kita di dunia makeup ini 50-50. 50-nya adalah
teknik makeup kita, pengetahuan makeup kita, cara mengaplikasikan dan sebagainya. 50%-nya lagi adalah service. Jadi stay humble untuk semua orang, ke klien, entah itu misalkan kliennya baik ataupun kliennya yang banyak permintaan, kita harus bisa menuruti. Selama itu masih wajar ya gitu. Terus ya itu tadi ya. Jadi jangan pernah berpuas diri sama hasil kita yang kita capai saat ini. Dan harus besok tuh harus lebih baik terus harus tetap lebih baik, terus humble dan baik sama semua orang. Gitu. Yang itu setuju banget. Satu yang penasaran aku adalah ini kok, kan aku lihat nih di kegiatan ya bahwa hari ini nih Koko menjadi seorang narasumber dari satu brand luar gitu ya. Dan mungkin dalam sebulan itu kegiatannya tuh aku lihat punya beberapa brand yang dikuasain nih ya untuk didemokan. Itu tuh gimana caranya belajar bisa dari brand 1 ke brand 2, brand 3 dan itu bisa dijelaskan dengan baik gitu. Jadi setiap kali saya diberi pekerjaan atau tanggung jawab untuk mendemokan satu produk make up, itu saya selalu minta dengan lengkap produk knowledge-nya terlebih dahulu, sama testernya. Saya selalu minta dikirim. Bahkan kalau misalkan produk tersebut tidak sempat mengirimkan tester, saya akan datengin ada kontornya di mana gitu. Saya pengen coba nih gitu. Besok mau didemokan apa gitu. Terus udah gitu apa yang mesti di-highlight untuk saya angkat di demo tersebut. Nah, dari situ saya akan selalu mencoba dulu belajar. Seenggaknya saya belajar sama melihat teksturnya deh, memegang dulu gitu. Jenis produknya ini seperti apa, teksturnya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada waktu, saya akan coba mengaplikasikan ke wajah orang atau model dicoba atau dicoba langsung gitu. Nah, dari situ baru saya itu membuat diri saya mengalami atau membuat diri saya itu punya pengalaman dengan produk tersebut. Jadi nggak langsung ya udah kalau misalkan dikasih produk terus kita review langsung gitu demo, langsung review mungkin kalian coba enggak. Jadi kita harus mengalami dulu, mencoba, terus mempelajari, baru kemudian kita baru bisa mendemokan, bisa bercerita, bisa sharing, ya kan? Gimana kalau kita mau ngajar atau kita mau demo kalau kita nggak mengalamin, kita nggak pernah nyoba produk itu, ya kan? Gitu. Setuju. Nah jadi mungkin beberapa produk itu yang sempat bekerja sama dengan saya, kenapa? Sometimes ada yang setelah saya dipakai sama produk A misalkan, terus nanti produk B manggil itu kompetitornya kadang-kadang nggak masalah ya mereka. Nggak masalah, karena setiap produk punya karakter yang berbeda-beda, punya tekstur yang berbeda-beda, tapi saya selalu maunya mempelajari. Jadi dari situ saya selalu dapat pengetahuan baru buat saya juga gitu. Nah di situ saya juga menjalin hubungan baik dengan semua brand. Jadi mau mereka menggunakan jasa saya juga nggak ragu. Yang penting waktu saya mempresentasikan produknya tersebut itu memang benar produknya itu apa adanya seperti produknya dia gitu. Yang saya presentasi, saya nggak pernah mau cheating. Jadi kalau misalkan apa adanya ya? Apa adanya. Saya produknya seperti ini ya saya akan tampilkan kelebihannya. Terus kalau misalkan si produk tersebut ada kelemahannya, saya akan cari tips dan triknya supaya bisa diaplikasikan dengan baik gitu. Jadi bermanfaat juga untuk si produk juga lama-lama, oh iya ya ternyata bener ya produk kita tuh ada kelemahannya ini, tapi bisa dikulik, bisa dikasih tips, bisa ditrik, bisa dijadikan beauty hack seperti apa gitu. Jadi mereka senang juga dapat masukan baru dan input baru kan buat dia. Iya benar-benar luar biasa gitu. Ya pemahamannya luar biasa. Terus terakhir nih mengenai hasil atau karya dari seorang Oscar Daniel. Jadi kalau diungkapkan dalam 3 kata nih, sebenarnya style make up-nya seorang Oscar Daniel itu seperti apa? Karakter atau style? Karena saya tuh lebih menekankan ke complexion sebenarnya. Terus jadi kalau misalkan disuruh mendeskripsikan 3 kata dan make up saya itu lebih kepada flawless, natural, dan statement. Nah, statement ini sesuai dengan karakter setiap orang, jadi beda-beda. Jadi karakternya si A sama si B, artis A dan artis B pasti beda. Tapi dia punya statement sendiri-sendiri gitu. Nah itu buat calon klien ya, kayaknya nggak salah pilih nih kalau pilih makeup artist Oscar Daniel. Jadi dia cantik seperti dia sendiri. Bukan orang lain ya? Manglingin pun tetap
sebagai dia sendiri, bukan jadi orang lain gitu. Sip. Oke, terakhir kalau ada pesan-pesan buat teman-teman, karena obrolan kita kayaknya kalau dikeluarin semua nggak selesai-selesai ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup boleh kalau sekarang? Apa ya? Buat teman-teman ya pokoknya kalau mau masuk ke dunia makeup itu jangan ragu-ragu, karena dunia makeup ini sebenarnya sangat menyenangkan ya kan. Ibu Lili juga ada di MUA Community, pasti bertemu dengan banyak makeup artis yang tadinya bukan siapa-siapa tapi bisa jadi siapa-siapa karena berkecimpung di dunia makeup ya kan. Yang tadinya tidak bisa apa-apa bisa jadi profesional juga karena mau belajar. Intinya adalah mau belajar, jangan pernah merasa puas. Terus udah gitu itu tadi kita harus stay humble dengan semua orang, karena kita akan pasti ketemu deh gitu dengan lingkungan kita gitu di dunia makeup ini. Iya. Oke, Kak. Nggak terasa obrolan kita udah selesai ya. Terima kasih banyak sudah hadir dan memberi inspirasi dan tips-tipsnya tadi banyak banget buat teman-teman. Iya, terima kasih juga Ibu Lili yang udah mengundang saya di MUA Community Channel. Semoga bisa sharing saya ini bisa bermanfaat buat semuanya. Amin. Jangan lupa nantikan talkshow kita berikutnya dan kita pamit, Kang. Oke. Sampai jumpa. Happy Makeup.